Islam Riau Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah semester 6 kelompok 1 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Ayunisa Permata, NPM 2261061. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Halo guys, perkenalkan nama saya Nadine Santoso, NPM 2266190. Hai, nama saya Labiatul Adebia, NPM 2261012 dari Perbankan Syariah. Pertama, pengertian pegadaian syariah. Apa itu pegadaian syariah? Gadai dalam fikih disebut ran, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara artinya menyandara sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pengertian ran menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. 2. Dasar hukum pegadaian syariah. Landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun dasar hukum yang dipakai adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudo fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi awtu minna amanah wal yattaqillaha rabbahu wa la taktumu syahadah wa man yaktumuha fa innahu asimma qalbahu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Landasan hukum berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasannya ia berjalan menuju Nabi dengan roti dari gandum, dan sungguh Rasulullah SAW telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Landasan hukum berikutnya adalah ijma ulama atas hukum mubah, yang dimaksud dengan boleh perjanjian gadai. Adapun mengenai prinsip ran atau gadai telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional nomor 25 NSDN MUI 3 tahun 2002 tentang ran dan rukun, dan fatwa Syariah Nasional nomor 26 NSDN MUI 3 tahun 2002 tentang ran dan rukun syarat transaksi gadai. Selanjutnya 3. Persamaan dan perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Persamaannya terletak pada 1. Hak gadai atas pinjaman uang. 2. Adanya agudan sebagai jaminan hutang. 3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. 4. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Sementara perbedaannya sebagai berikut. 1. Ran dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong, tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai ada mencari keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa. 2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, ran berlaku baik benda bergerak maupun tidak. 3. Ran tidak dikenal dengan istilah bunga. Tujuan pegadaian syariah. Adapun tujuannya yakni 1. Turun melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang, pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Pencegahan praktik pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. 5. Rukun gadai syariah. Rukun gadai ada 5, yaitu yang pertama ada ran, yang menggadaikan. Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. 2. Murtahin, yang menerima gadai. Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh ran untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. 3. Marhun, barang yang digadaikan. Barang yang digunakan ran untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. 4. Marhun bin, atau utang. Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar berdasarkan tafsiran marhun. 5. Sikhat, kesepakatan antara ran dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. 6. Mekanisme pegadaian syariah. Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan uang bergerak. Prosedur yang memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama atau kurang lebih 15 menit saja. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti ran saja untuk waktu proses yang singkat. Sekian dan terima kasih video kami dari kelompok 1. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.